Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Yang Anda saksikan ini adalah visual terkini dari gedung KPK Jakarta, di mana Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya sudah memakai rompi oranye khas KPK, yang di mana biasanya seorang tersangka yang dikenakan rompi warna oranye ini adalah seorang tersangka yang ditahan oleh KPK. Dan ini artinya memang betul hari ini KPK menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kita ketahui kasus ini bergulir sejak lama sebetulnya dan melibatkan juga salah satu buronan yang sampai saat ini belum juga ditemukan. Salah satu kader PDI Perjuangan bernama Harun Masiku dan juga mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto sendiri sudah diperiksa oleh KPK sejak pagi hari tadi. Dan penahanan Hasto ini dilakukan KPK setelah pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto beserta kuasa hukumnya di pengadilan ditolak dan dinyatakan bahwa status tersangkanya adalah sah. KPK memeriksa Hasto Kristianto di gedung KPK Jakarta setelah sebelumnya Hasto tidak hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada Senin lalu, tanggal 17 Februari, dengan alasan akan kembali mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangkanya. Namun KPK mengatakan setelah itu bahwa proses pra-peradilan jika ingin ditempuh lagi tidak akan memengaruhi perjalanan penyidikan terhadap kasus ini, termasuk pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto, dan akhirnya hari ini Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Sekedar informasi kembali, Saudara, bahwa pemeriksaan Hasto Kristianto ini dan juga penahanan Hasto Kristianto oleh KPK ini berkaitan dengan kasus suap Harun Masiku. Sebelumnya Hasto telah sempat diperiksa pada Juni 2024, lalu diperiksa kembali Desember 2024, kala itu masih berstatus sebagai saksi. Dalam pemeriksaan Desember, Hasto akhirnya, pada Juni 2024, Hasto masih berstatus saksi, namun pada Desember 2024, pemeriksaan Hasto yang dilakukan KPK kala itu akhirnya menetapkan juga sekaligus Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Berita yang tidak enak yang harus saya sampaikan, bahwa terhadap Mas Hasto dilakukan penahanan sejak hari ini terhitung untuk 20 hari. Ya. Akan tetapi dari hasil pemeriksaan hari ini tidak ada yang substansial yang bisa menjadi alasan mengapa beliau mau dilakukan penahanan terhadap beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita sesalkan adalah bahwa dalam proses ini, apa yang ditanyakan oleh penyidik, itu adalah merupakan hal-hal yang selama ini, yang dulu-dulu sudah dipertanyakan. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Jadi kalau saudara-saudara tanya kepada saya, apakah ada bukti permulaan mengenai suap, tidak pernah dimintakan konfirmasi. Begitu juga apakah ada bukti permulaan mengenai obstruction of justice, juga tidak dimintakan konfirmasi kepada Mas Hasto hari ini. Kita terus terang, saya kira kita harus sesalkan ini, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara secara hukum,
tidak ada alasan faktual ya dan material sehingga beliau harus ditahan pada hari ini. Tidak ada keinginan beliau untuk melarikan diri, tidak ada keinginan beliau menghilangkan barang bukti, dan tidak mungkin juga mengulangi perbuatan, karena perbuatan ini sudah terjadi 6 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau kalau saudara-saudara perhatikan, bahwa penahanan ini, kalau saya lihat dari surat perintah penahanan misalnya, salah satu yang menjadi argumen bagaimana Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka itu adalah hasil pemeriksaan lanjutan pada sesudah pertengahan Desember. Kalau saya tidak keliru 18 Desember. Sudah cukup? Baru kan kemudian tanggal 23 dilakukan penetapan sebagai tersangka. Cukup ya? Mbak Tasya, pastikan standby di... Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Bapak Ketua KPK Bapak Setio Budianto, Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang pada sore hari ini telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK. Pada hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis penahanan tersangka Saudara HK yang lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Tes 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Jubir, Pak Tesa, dan Pak Direktur Penyidikan, Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat yang saya hormati semua rekan-rekan jurnalis yang hadir di ruang konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal oleh juru bicara, hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 /01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 UKUHP. Dengan uraian perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat
proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Demikian rilis yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan lakukan tanya jawab dan saya kembalikan kepada juru bicara. Silakan. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ketua. Untuk satu berita yang tidak enak yang harus saya sampaikan, bahwa terhadap Mas Hasto dilakukan penahanan sejak hari ini terhitung untuk 20 hari. Ya. Akan tetapi dari hasil pemeriksaan hari ini tidak ada yang substansial yang bisa menjadi alasan mengapa beliau mau dilakukan penahanan terhadap beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita sesalkan adalah bahwa dalam proses ini, apa yang ditanyakan oleh penyidik, itu adalah merupakan hal-hal yang selama ini, yang dulu-dulu sudah dipertanyakan. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Jadi kalau saudara-saudara tanya kepada saya, apakah ada bukti permulaan mengenai suap, tidak pernah dimintakan konfirmasi. Begitu juga apakah ada bukti permulaan mengenai obstruction of justice, juga tidak dimintakan konfirmasi kepada Mas Hasto hari ini. Kita terus terang, saya kira kita harus sesalkan ini, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara secara hukum, tidak ada alasan faktual ya dan material sehingga beliau harus ditahan pada hari ini. Tidak ada keinginan beliau untuk melarikan diri,
tidak ada keinginan beliau menghilangkan barang bukti, dan tidak mungkin juga mengulangi perbuatan, karena perbuatan ini sudah terjadi 6 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau kalau saudara-saudara perhatikan, bahwa penahanan ini, kalau saya lihat dari surat perintah penahanan misalnya, salah satu yang menjadi argumen bagaimana Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka itu adalah hasil pemeriksaan lanjutan pada sesudah pertengahan Desember. Kalau saya tidak keliru 18 Desember. Sudah cukup? Baru kan kemudian tanggal 23 dilakukan penetapan sebagai tersangka. Cukup ya? Mbak Tasya, pastikan standby di... Satu berita yang tidak enak yang harus saya sampaikan, bahwa terhadap Mas Hasto dilakukan penahanan sejak hari ini terhitung untuk 20 hari. Ya. Akan tetapi dari hasil pemeriksaan hari ini, tidak ada yang substansial yang bisa menjadi alasan mengapa beliau mau dilakukan penahanan terhadap beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita sesalkan adalah bahwa dalam proses ini, apa yang ditanyakan oleh penyidik, itu adalah merupakan hal-hal yang selama ini, yang dulu-dulu sudah dipertanyakan. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Jadi kalau saudara-saudara tanya kepada saya, apakah ada bukti permulaan mengenai suap, tidak pernah dimintakan konfirmasi. Begitu juga apakah ada bukti permulaan mengenai obstruction of justice, juga tidak dimintakan konfirmasi kepada Mas Hasto hari ini. Kita terus terang, saya kira kita harus sesalkan ini, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara secara hukum, tidak ada alasan faktual ya dan material sehingga beliau harus ditahan pada hari ini. Tidak ada keinginan beliau untuk melarikan diri, tidak ada keinginan beliau menghilangkan barang bukti, dan tidak mungkin juga mengulangi perbuatan, karena perbuatan ini sudah terjadi 6 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau kalau saudara-saudara perhatikan, bahwa penahanan ini, kalau saya lihat dari surat perintah penahanan misalnya, salah satu yang menjadi argumen bagaimana Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka itu adalah hasil pemeriksaan lanjutan pada sesudah pertengahan Desember. Kalau saya tidak keliru 18 Desember. Sudah cukup? Baru kan kemudian tanggal 23 dilakukan penetapan sebagai tersangka. Cukup ya? Mbak Tasya, pastikan standby di... Satu berita yang tidak enak yang harus saya sampaikan, bahwa terhadap Mas Hasto dilakukan penahanan sejak hari ini terhitung untuk 20 hari. Ya. Akan tetapi dari hasil pemeriksaan hari ini, tidak ada yang substansial yang bisa menjadi alasan mengapa beliau mau dilakukan penahanan terhadap beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita sesalkan adalah bahwa dalam proses ini, apa yang ditanyakan oleh penyidik, itu adalah merupakan hal-hal yang selama ini, yang dulu-dulu sudah dipertanyakan. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Jadi kalau saudara-saudara tanya kepada saya, apakah ada bukti permulaan mengenai suap, tidak pernah dimintakan konfirmasi. Begitu juga apakah ada bukti permulaan mengenai obstruction of justice, juga tidak dimintakan konfirmasi kepada Mas Hasto hari ini. Kita terus terang, saya kira kita harus sesalkan ini, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara secara hukum, tidak ada alasan faktual ya dan material
sehingga beliau harus ditahan pada hari ini. Tidak ada keinginan beliau untuk melarikan diri, tidak ada keinginan beliau menghilangkan barang bukti, dan tidak mungkin juga mengulangi perbuatan, karena perbuatan ini sudah terjadi 6 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau saya, ya, kalau saudara-saudara perhatikan, bahwa penahanan ini, kalau saya lihat dari surat perintah penahanan misalnya, salah satu yang menjadi argumen bagaimana Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka itu adalah hasil pemeriksaan lanjutan pada sesudah pertengahan Desember. Kalau saya tidak keliru 18 Desember. Sudah cukup? Baru kan kemudian tanggal 23 dilakukan penetapan sebagai tersangka. Cukup ya? Mbak Tasya, pastikan standby di... Satu berita yang tidak enak yang harus saya sampaikan, bahwa terhadap Mas Hasto dilakukan penahanan sejak hari ini terhitung untuk 20 hari. Ya. Akan tetapi dari hasil pemeriksaan hari ini, tidak ada yang substansial yang bisa menjadi alasan mengapa beliau mau dilakukan penahanan terhadap beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita sesalkan adalah bahwa dalam proses ini, apa yang ditanyakan oleh penyidik, itu adalah merupakan hal-hal yang selama ini, yang dulu-dulu sudah dipertanyakan. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Jadi kalau saudara-saudara tanya kepada saya, apakah ada bukti permulaan mengenai suap, tidak pernah dimintakan konfirmasi. Begitu juga apakah ada bukti permulaan mengenai obstruction of justice, juga tidak dimintakan konfirmasi kepada Mas Hasto hari ini. Kita terus terang, saya kira kita harus sesalkan ini, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara secara hukum, tidak ada alasan faktual, ya, dan material sehingga beliau harus ditahan pada hari ini. Tidak ada keinginan beliau untuk melarikan diri, tidak ada keinginan beliau menghilangkan barang bukti, dan tidak mungkin juga mengulangi perbuatan, karena perbuatan ini sudah terjadi 6 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau saya, ya, kalau saudara-saudara perhatikan, bahwa penahanan ini, kalau saya lihat dari surat perintah penahanan misalnya, salah satu yang menjadi argumen bagaimana Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka itu adalah hasil pemeriksaan lanjutan pada sesudah pertengahan Desember. Kalau saya tidak keliru 18 Desember. Sudah cukup? Baru kan kemudian tanggal 23 dilakukan penetapan sebagai tersangka. Silahkan teman-teman jurnalis untuk bertanya seputar proses yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Silakan. Iya, mau nanya dalam perkembangan kasus. Nama dan medianya ya, Mas. Saya Chandra dari Metro TV. Sebelumnya KPK pernah memeriksa salah satu politikus PDIP, Yasona Lawli. Nah, kalau nggak salah waktu itu hasil pemeriksaannya adalah dia juga terlibat dalam proses pengurusan dokumen yang dibutuhkan untuk terkait kasus Harun Masiku ini. Nah, kenapa dia tidak diproses sampai sekarang oleh KPK, diproses hukum? Terus juga waktu itu ada salah satu caleg yang juga diurus sama Hasto, dia yang di Kalbar, itu kenapa dia tidak dijadikan tersangka, tapi Harun Masiku dijadikan tersangka? Dan mungkin satu lagi, hingga kini perkembangan pencarian Harun Masiku seperti apa? Apakah masih ada jejaknya atau KPK sudah merasa dia hilang gitu aja gitu? Ada lagi? Selamat sore Pak Ketua, Pak Setio, Pak Asep, dan Pak Tessa. Saya Rian Pak, malam ya, dari CNN. Mau bertanya Pak, ini kan kalau untuk materi kayaknya udah kebuka semua oleh Biro Hukum di Praper kemarin Pak ya. Mau bertanya aja, soalnya kan kasus dari 2020 dan perintangan penyidikan dari lama. Apakah ada pihak lain, maksudnya penyidik akan
mengusut pihak lain dalam proses-proses itu, Pak. Yang kedua, nama-nama lain seperti yang sudah digadah, Jan Farid segala macam, apakah nanti akan diperiksa di perkara ini apa di HM, Pak? Nah, yang ketiga soal HM sendiri, Pak, mungkin informasi, Pak, karena itu kan tugas atau PR besar dari kalian. Terima kasih. Harun Masiku. Baik, selamat sore Pak Ketua, Mas Esa, Pak Asep, saya Rahmat dari Merdeka.com. Terkait dengan, sebagaimana ketahui beberapa hari lalu juga, memang Pak HK ini kan mengajukan praper lagi ya ke Pengadilan Selatan. Nah, selanjutnya dengan sudah ditahannya Pak HK ini, apakah nanti untuk proses prapernya bakalan tetap berlanjut atau nanti pada akhirnya menunggu keputusan dari pihak PN Selatan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Desa, Pak Asep, dan Pak Setio. Izin saya Fadil dari Wartawan Kumparan. Mau bertanya terkait dengan kasus ini kan sejak mungkin terhitung sejak Pak Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka, KPK terus melakukan pengusutan kasus mulai dari memeriksa sejumlah saksi terus menerus gitu. Dan bahkan sampai juga memeriksa seperti Yasona Lauli dan pejabat Dirjen Imigrasi dan saksi-saksi yang mungkin pernah jadi terpidana juga di kasus Harun Masiku. Apakah memang KPK mempercepat kasus ini dan memang menargetkan bakal selesai secepat mungkin gitu. Karena kan kasus ini sudah sejak tahun 2020 gitu. Apakah memang KPK bakal ini menunjukkan KPK mempercepat kasusnya? Terima kasih, Pak. Cukup ya? Sudah terwakili ya semuanya ya pertanyaannya? Oke, kami persilakan. Ya, nanti kalau ada lagi. Siap. Baik, terima kasih. Nanti akan dilengkapi oleh Direktur Penyidikan, oleh Pak Asep Guntur. Saya hanya memberikan beberapa poin penting saja. Yang pertama terkait pemeriksaan terhadap salah satu petinggi di lingkungan partai terhadap kepentingannya. Nah, ini tentu berkaitan dengan yang pertama adalah terhadap surat yang sudah dikirimkan saat itu. Ya, tentu penyidik memiliki kebutuhan untuk bisa memperjelas ya surat tersebut ditujukan untuk apa, maksudnya untuk apa, sehingga dari situ bisa menjadi sebuah rangkaian dan untuk memperjelas tentang kasus posisi yang ditangani. Kemudian yang kedua juga bahwa ini untuk memastikan ya terkait saat itu Harun Masiku pada saat masuk ke Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta dipastikan apakah perbuatan yang diduga suap itu pada saat itu bahwa yang bersangkutan memang posisinya sudah ada di Indonesia, lebih tepatnya sudah di Jakarta atau memang belum masuk, sehingga bukan hanya terhadap yang bersangkutan saja, termasuk juga kepada Dirjen Imigrasi mantan yang sudah pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Kemudian nanti Pak Asep lengkapi ya. Kemudian masalah caleg, ya ini pastinya apakah ada keterlibatan. Kalau tidak ada keterlibatan, ya pasti tidak akan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian terhadap pencarian Harun Masiku sampai saat ini, ya penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan. Kami semuanya tentu dari KPK memohon restu, memohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa memberikan informasi manakala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Kemudian terhadap beberapa nama ya untuk pengusutannya pasti ini juga kembali kepada kebutuhan penyidik. Manakala memang itu sesuai dengan apa yang dipersangkakan pasti akan dilakukan pemanggilan. Ya bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya proses lebih lanjut ya. Kemudian berhubungan dengan masalah praper ya. Praper ini adalah kewenangan dari pengadilan negeri ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan proses penegakan hukum. Nah, ini tentu apakah berlanjut dan lain-lain yaitu keputusan dari sana. Tapi pastinya dengan adanya gugatan tersebut
kami dari KPK memerintahkan khususnya kepada Biro Hukum untuk mempersiapkan tim ya dan mempersiapkan materi jawaban sebagaimana yang sudah dilakukan pada praper sebelumnya. Untuk pemberkasan kita akan usahakan semaksimal mungkin ya. Manakala memang bisa diselesaikan dengan cepat, kita akan berusaha kita selesaikan dengan cepat ya. Tetapi prinsipnya adalah pemenuhan alat bukti berdasarkan keterangan saksi, kemudian keterangan juga tersangka, dan barang bukti lainnya pastinya ini akan mendukung untuk proses pemberkasannya sampai kemudian nanti diserahkan atau dilimpahkan tahap 1 kepada pihak penuntut umum. Silakan Pak Asep untuk menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang terhormat Bapak Ketua, Pak Jubir dan rekan-rekan jurnalis yang berbahagia. Izin menambahkan apa yang telah disampaikan dan telah dijelaskan oleh Bapak Ketua, hanya beberapa saja yang mungkin tadi yang caleg ya, yang belum itu caleg yang di Kalimantan Barat, Saudara MAR, ya, itu memang perkaranya sama, ya. Jadi artinya dia dengan konstruksinya dengan HM ini sama, tetapi yang MAR ini berhasil, ya, berhasil artinya kemudian menjadi anggota legislatif. Mengapa kita yang bersangkutan dipanggil pada saat itu? Kita ingin melihat konstruksinya dari perkara yang sama seperti ini, bahwa memang tidak hanya HM saja gitu yang demikian, tetapi ada orang-orang lain atau ada person-person lain yang juga sama seperti itu, ada pergantian untuk anggota menjadi anggota DPR RI. Nah, tadi ditanyakan oleh Mas Chandra, ini apakah akan diperiksa? Ini menjadi berbeda perkaranya sebetulnya. Yang sedang kita tangani saat ini adalah terkait dengan suapnya Saudara HM gitu. Ya, ini perkaranya berbeda, tetapi kenapa dipanggil waktu itu Saudara MAR ini adalah untuk melihat konstruksinya ya. Bisa dipahami ya. Oke. Kemudian dari Mas Rian, ini ada beberapa nama lain yang disebutkan seperti YF dan lain-lain, tentu itu nanti pada waktunya akan kita minta keterangan. Dan kita panggil ke sini dan diminta untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan dokumen maupun juga yang lainnya yang kita sita di kediamannya. Jadi tentu yang bersangkutan akan kita panggil, kita hadirkan di sini untuk menjelaskan hal tersebut. Oke, Mas Rian. Begini, kalau penanganan perkara tentu yang saat ini sedang kita tangani ini perkaranya yang Harun Masiku. Nah, kita akan fokus tentu untuk menyelesaikan perkara ini dulu. Ya. Oke, Mas Rian? Oke. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka kesempatan lagi pertanyaan untuk perkara ini. Silakan. Saya Ridwan dari Jawa Pos, Pak. Ingin bertanya Pak, pengacaranya tadi bilang bahwa pemeriksaan hari ini tidak masuk ke substansi Pak. Dan pada awal datang tadi Pak Hasto bilang bahwa kasus ini lagi-lagi dia menyebut bahwa dipolitisasi Pak. Ini bagaimana Pak? Lanjut. Selamat malam Pak, saya Fedriska dari Kompas TV. Saya ingin bertanya terkait dengan penahanan Hasto pada hari ini. Sebetulnya apa yang menjadi urgensi dari penyidik untuk melakukan penahanan? Karena kan kalau kita tahu ditetapkan Hasto sebagai tersangka sejak tanggal 24 Desember lalu, namun tidak dilakukan penahanan. Apakah proses pra-peradilan kemudian menjadi salah satu pertimbangan dari penyidik pada saat itu? Nah, untuk kali ini, kemudian apa alasan sebetulnya Hasto untuk ditahan? Apakah ada kekhawatiran dari penyidik kemudian untuk menghilangkan barang bukti atau melakukan upaya-upaya lain? Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Asep, Pak Ketua, Mas Desa. Pak, satu pertanyaan aja Pak. Ini kan HM udah
lari udah buron sekitar 4 tahun lebih ya Pak. Artinya kan dia ada penyandang dananya. Apakah KPK sudah menemukan jejak atau indikasi bahwa Hasto ini HK ini sebagai penyandang dananya Harun Masiku selama pelarian Pak? Terima kasih. Lagi? Selamat sore, saya Bayu dari Zinpo ID. Mohon izin Pak, mau bertanya terkait dengan masalah kasus Hasto yang di obstruction of justice. Kalau seandainya kita lihat konstruksi perkaranya obstruction of justice di sini kan adalah menghalang-halangi proses penyidikan. Sementara dalam prosesnya di situ, ketika ada penangkapan terhadap pihak-pihak terkait di kasus suap PAW itu ada upaya dari internal KPK sendiri, which is di situ ada peran dari Pak FB, Ketua KPK sebelumnya, yang secara langsung melakukan konferensi pers sebelum ada penangkapan seluruh pihak yang terlibat. Nah, secara garis besar, apakah KPK akan membuka kemungkinan untuk memeriksa Bapak FB tersebut dalam kasus obstruction of justice? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah suap PAW, apakah ada pesanan tersendiri buat saudara HK untuk kemudian memajukan nama HM untuk masuk ke anggota DPR? Apakah ada pesanan dari pihak yang lebih tinggi dari HK gitu di dalam partainya? Apakah itu instruksi ketua umum atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab sejauh ini, Pak. Cukup ya? Ada lagi ya? Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi sampaikan bahwa pertanyaan hari ini tidak masuk pada substansi, gitu ya. Yang bersangkutan ini kan sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa kali, gitu. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya bagian daripada melengkapi, kemudian nanti masih ada kesempatan yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman lagi, untuk melakukan pemeriksaan lagi, pada saat yang bersangkutan statusnya sudah dalam tahanan. Gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Kemudian jejak, ya. Ini juga kami sampaikan bahwa jejaknya memang sampai dengan hari ini belum diketahui, namun tidak mengendurkan upaya dari seluruh penyidik dan pastinya dari seluruh pegawai KPK untuk berusaha mengetahui dan mendapatkan. Ini merupakan sebuah target bagi kami untuk bisa mengetahui, mendapatkan, dan upaya terakhir pastinya nanti akan dilakukan proses penangkapan. Gitu. Kemudian yang berkaitan dengan masalah proses pra-peradilan, apakah jadi pertimbangan dan lain-lain, tidak. Gitu. Kami semuanya, khususnya pimpinan, menyerahkan untuk waktu pemeriksaan, penahanan sepenuhnya kepada penyidik, ya, sehingga penyidik betul-betul memiliki kecukupan terhadap alat bukti atau barang buktinya, maka di saat waktu yang tepat, hari inilah maka dilakukan proses penahanan. Kemudian alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan-pemeriksaan, ya, juga termasuk juga nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen, dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik. Kemudian halangan terhadap proses penyidikan ini, ya untuk sampai dengan saat ini, penyidik belum membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap pimpinan yang lama, khususnya FB, ya, sehingga sampai dengan hari ini belum terinformasi kebutuhan tersebut. Demikian juga untuk pihak yang lebih tinggi, ya, sampai sekarang juga belum dibutuhkan oleh penyidik, sehingga nanti fokusnya adalah pada beberapa pihak yang sudah diperiksa, sudah dipanggil, ya, ini nanti pasti akan ada mungkin pemanggilan lagi, sekali lagi untuk melakukan pendalaman
terhadap pengungkapan ya proses penanganan perkara yang sekarang ini dilakukan penahanan. Pak Asep, kalau ada tambahan silakan. Terima kasih, Bapak. Mohon izin menyampaikan terkait tadi ada pertanyaan mengenai dari HM ini apakah saudara HK ini penyandang dana gitu ya, penyandang dana atau yang membiayai. Nah, itu juga yang sebetulnya sedang kita dalami karena kami penyidik melihat bahwa seseorang yang melarikan diri itu kan memerlukan sokongan biaya atau dana logistik dan segala macam. Karena berpindah-pindah tempat, kemudian untuk misalkan menyewa tempat dan lain-lain, transportasi dan lain-lain. Itulah sebabnya kita sedang mendalami itu. Gitu ya. Tapi sampai sejauh ini menjadi materi ya, materi yang sedang kita dalami. Jadi mohon maaf belum bisa kita sampaikan ya. Jadi sabar, nanti kita tentu juga akan sampai ke sana. Siapa saja yang menjadi donatur dalam hal ini. Kenapa? Karena orang melarikan diri kan tidak bisa kerja dan lain-lain karena dia ketahuan sama halayak gitu. Dia pasti bersembunyi dan tentu untuk kebutuhan hidup sehari-harinya harus ada yang nanggung. Nah, seperti itu yang sedang kita dalami. Itu mungkin yang tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk konferensi pers penahanan tersangka HK hari ini kita cukupkan. Untuk kali ini kita tidak ada doorstop lanjutan untuk perkara-perkara yang lain ya. Mohon bisa dimengerti. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Silahkan teman-teman jurnalis untuk bertanya seputar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua KPK Bapak Setio Budianto, Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang pada sore hari ini telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK. Pada hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis penahanan tersangka Saudara HK yang lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Tes 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Jubir, Pak Tesa, dan Pak Direktur Penyidikan, Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Yang saya hormati semua rekan-rekan jurnalis yang hadir di ruang konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal oleh juru bicara, hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152-01-01-12-2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat ke-1 UKUHP. Dengan uraian perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Demikian rilis yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan lakukan tanya jawab dan saya kembalikan kepada juru bicara. Silakan. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ketua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua KPK Bapak Setio Budianto, Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang pada sore hari ini telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK. Pada hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis penahanan tersangka Saudara HK yang lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Tes 1, 2, 3. Baik, terima kasih Jubir, Pak Tesa, dan Pak Direktur Penyidikan, Pak Asep.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Yang saya hormati semua rekan-rekan jurnalis yang hadir di ruang konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal oleh juru bicara, hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik.0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 UKUHP. Dengan uraian perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025.
dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Demikian rilis yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan lakukan tanya jawab dan saya kembalikan kepada juru bicara. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Proses yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Silakan. Iya, mau nanya dalam perkembangan kasus. Nama dan medianya ya, Mas. Saya Chandra dari Metro TV. Sebelumnya KPK pernah memeriksa salah satu politikus PDIP, Yasona Lawli. Nah, kalau nggak salah waktu itu hasil pemeriksaannya adalah dia juga terlibat dalam proses pengurusan dokumen yang dibutuhkan untuk terkait kasus Harun Masiku ini. Nah, kenapa dia tidak diproses sampai sekarang oleh KPK, diproses hukum? Terus juga waktu itu ada salah satu caleg yang juga diurus sama Hasto, dia yang di Kalbar. Itu kenapa dia tidak dijadikan tersangka, tapi Harun Masiku dijadikan tersangka? Dan mungkin satu lagi, hingga kini perkembangan pencarian Harun Masiku seperti apa? Apakah masih ada jejaknya atau KPK sudah merasa dia hilang gitu aja gitu? Ada lagi? Selamat sore Pak Ketua, Pak Setio, Pak Asep, dan Pak Tessa. Saya Rian Pak, malam ya, dari CNN. Mau bertanya Pak, ini kan kalau untuk materi kayaknya udah kebuka semua oleh Biro Hukum di Praper kemarin Pak ya. Mau bertanya aja, soalnya kan kasus dari 2020 dan perintahan penyidikan dari lama. Apakah ada pihak lain, maksudnya penyidik akan mengusut pihak lain dalam proses-proses itu Pak? Yang kedua, nama-nama lain seperti yang sudah digadah, Jan Farid segala macam, apakah nanti akan diperiksa di perkara ini apa di HM Pak? Nah, yang ketiga soal HM sendiri Pak, mungkin informasi Pak, karena itu kan tugas atau PR besar dari kalian. Terima kasih. Harun Masiku. Baik, selamat sore Pak Ketua, Mas Esa, Pak Asep, saya Rahmat dari Merdeka.com. Terkait dengan, sebagaimana ketahui beberapa hari lalu juga, memang Pak HK ini kan mengajukan praper lagi ya ke Pengadilan Selatan. Nah, selanjutnya dengan sudah ditahannya Pak HK ini, apakah nanti untuk proses prapernya bakalan tetap berlanjut atau nanti pada akhirnya menunggu keputusan dari pihak PN Selatan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tessa, Pak Asep, dan Pak Setio. Izin saya Fadil dari Wartawan Kumparan. Mau bertanya terkait dengan kasus ini kan mungkin terhitung sejak Pak Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka, KPK terus melakukan pengusutan kasus mulai dari memeriksa sejumlah saksi terus menerus gitu. Dan bahkan sampai juga memeriksa seperti Yasona Lawli dan pejabat Dirjen Imigrasi, dan saksi-saksi yang mungkin pernah jadi terpidana juga di kasus Harun Masiku. Apakah memang KPK mempercepat kasus ini dan memang menargetkan bakal selesai secepat mungkin gitu? Karena kan kasus ini sudah sejak tahun 2020 gitu. Apakah memang KPK bakal ini menunjukkan KPK mempercepat kasusnya? Terima kasih Pak. Cukup ya? Sudah terwakili ya semuanya ya? Pertanyaannya? Oke, kami persilakan. Ya, nanti kalau ada lagi. Siap. Baik, terima kasih. Nanti akan dilengkapi oleh Direktur Penyidikan, oleh Pak Asep Guntur. Saya hanya memberikan beberapa poin penting saja. Yang pertama terkait pemeriksaan terhadap salah satu petinggi di lingkungan partai terhadap kepentingannya. Nah, ini tentu berkaitan dengan yang pertama adalah terhadap surat yang sudah dikirimkan saat itu. Ya, tentu penyidik memiliki
kebutuhan untuk bisa memperjelas ya surat tersebut ditujukan untuk apa, maksudnya untuk apa, sehingga dari situ bisa menjadi sebuah rangkaian dan untuk memperjelas tentang kasus posisi yang ditangani. Kemudian yang kedua juga bahwa ini untuk memastikan ya terkait saat itu Harun Masiku pada saat masuk ke Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta dipastikan apakah perbuatan yang diduga suap itu pada saat itu bahwa yang bersangkutan memang posisinya sudah ada di Indonesia, lebih tepatnya sudah di Jakarta atau memang belum masuk, sehingga bukan hanya terhadap yang bersangkutan saja, termasuk juga kepada Dirjen Imigrasi mantan yang sudah pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Kemudian nanti Pak Asep lengkapi ya. Kemudian masalah caleg, ya ini pastinya apakah ada keterlibatan. Kalau tidak ada keterlibatan, ya pasti tidak akan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian terhadap pencarian Harun Masiku sampai saat ini, ya penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan. Kami semuanya tentu dari KPK memohon restu, memohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa memberikan informasi manakala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Kemudian terhadap beberapa nama ya untuk pengusutannya pasti ini juga kembali kepada kebutuhan penyidik. Manakala memang itu sesuai dengan apa yang dipersangkakan pasti akan dilakukan pemanggilan. Ya bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya proses lebih lanjut ya. Kemudian berhubungan dengan masalah praper ya. Praper ini adalah kewenangan dari pengadilan negeri ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan proses penegakan hukum. Nah, ini tentu apakah berlanjut dan lain-lain yaitu keputusan dari sana. Tapi pastinya dengan adanya gugatan tersebut kami dari KPK memerintahkan khususnya kepada Biro Hukum untuk mempersiapkan tim ya dan mempersiapkan materi jawaban sebagaimana yang sudah dilakukan pada praper sebelumnya. Untuk pemberkasan kita akan usahakan semaksimal mungkin ya. Manakala memang bisa diselesaikan dengan cepat, kita akan berusaha kita selesaikan dengan cepat ya. Tetapi prinsipnya adalah pemenuhan alat bukti berdasarkan keterangan saksi, kemudian keterangan juga tersangka, dan barang bukti lainnya, pastinya ini akan mendukung untuk proses pemberkasannya sampai kemudian nanti diserahkan atau dilimpahkan tahap 1 kepada pihak penuntut umum. Silakan Pak Asep untuk menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang terhormat Bapak Ketua, Pak Jubir dan rekan-rekan jurnalis yang berbahagia. Mohon izin menambahkan apa yang telah disampaikan dan telah dijelaskan oleh Bapak Ketua, hanya beberapa saja yang mungkin tadi yang caleg ya, yang belum itu caleg yang di Kalimantan Barat, Saudara MAR, ya, itu memang perkaranya sama. Ya. Jadi artinya dia dengan konstruksinya dengan HM ini sama, tetapi yang MAR ini berhasil. Ya, berhasil artinya kemudian menjadi anggota legislatif. Mengapa kita yang bersangkutan dipanggil pada saat itu? Kita ingin melihat konstruksinya dari perkara yang sama seperti ini, bahwa memang tidak hanya HM saja gitu yang demikian, tetapi ada orang-orang lain atau ada person-person lain yang juga sama seperti itu, ada pergantian untuk anggota menjadi anggota DPR RI. Nah, tadi ditanyakan oleh Mas Chandra, ini apakah akan diperiksa? Ini menjadi berbeda perkaranya sebetulnya. Yang sedang kita tangani saat ini adalah terkait dengan suapnya Saudara HM gitu. Ya, ini perkaranya berbeda, tetapi kenapa dipanggil waktu itu Saudara MAR ini adalah untuk melihat konstruksinya ya. Bisa dipahami ya. Oke. Kemudian dari Mas Rian,
Ini ada beberapa nama lain yang disebutkan seperti YF dan lain-lain. Tentu itu nanti pada waktunya akan kita minta keterangan. Dan kita panggil ke sini dan diminta untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan dokumen maupun juga yang lainnya yang kita sita di kediamannya. Jadi tentu yang bersangkutan akan kita panggil, kita hadirkan di sini untuk menjelaskan hal tersebut. Oke, Mas Rian? Begini, kalau penanganan perkara tentu yang saat ini sedang kita tangani ini perkaranya yang Harun Masiku. Nah, kita akan fokus tentu untuk menyelesaikan perkara ini dulu. Ya. Oke, Mas Rian? Oke. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka kesempatan lagi pertanyaan untuk perkara ini. Silakan. Saya Ridwan dari Jawa Pos, Pak. Ingin bertanya, Pak, pengacaranya tadi bilang bahwa pemeriksaan hari ini tidak masuk ke substansi, Pak. Dan pada awal datang tadi Pak Hasto bilang bahwa kasus ini lagi-lagi dia menyebut bahwa dipolitisasi, Pak. Ini bagaimana, Pak? Lanjut. Selamat malam Pak, saya Fedriska dari Kompas TV. Saya ingin bertanya terkait dengan penahanan Hasto pada hari ini. Sebetulnya apa yang menjadi urgensi dari penyidik untuk melakukan penahanan? Karena kan kalau kita tahu ditetapkan Hasto sebagai tersangka sejak tanggal 24 Desember lalu, namun tidak dilakukan penahanan. Apakah proses pra-peradilan kemudian menjadi salah satu pertimbangan dari penyidik pada saat itu? Nah, untuk kali ini, kemudian apa alasan sebetulnya Hasto untuk ditahan? Apakah ada kekhawatiran dari penyidik kemudian untuk menghilangkan barang bukti atau melakukan upaya-upaya lain? Terima kasih, Pak. Selamat sore Pak Asep, Pak Ketua, Mas Desa. Pak, satu pertanyaan aja Pak. Ini kan HM udah lari, udah buron sekitar 4 tahun lebih ya Pak. Artinya kan dia ada penyandang dananya. Apakah KPK sudah menemukan jejak kalau atau indikasi bahwa Hasto ini, HK ini sebagai penyandang dananya Harun Masiku selama pelarian Pak? Terima kasih. Lagi? Selamat sore, saya Bayu dari Sinpo ID. Mohon izin Pak, mau bertanya terkait dengan masalah kasus Hasto yang di obstruction of justice. Kalau seandainya kita lihat konstruksi perkaranya obstruction of justice di sini kan adalah menghalang-halangi proses penyidikan. Sementara dalam prosesnya di situ, ketika ada penangkapan terhadap pihak-pihak terkait, di kasus suap PAW itu ada upaya dari internal KPK sendiri, which is di situ ada peran dari Pak FB, Ketua KPK sebelumnya, yang secara langsung melakukan konferensi pers sebelum ada penangkapan seluruh pihak yang terlibat. Nah, secara garis besar, apakah KPK akan membuka kemungkinan untuk memeriksa Bapak FB tersebut dalam kasus obstruction of justice? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah suap PAW, apakah ada pesanan tersendiri buat saudara HK untuk kemudian memajukan nama HM untuk masuk ke anggota DPR? Apakah ada pesanan dari pihak yang lebih tinggi dari HK gitu di dalam partainya? Apakah itu instruksi ketua umum atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab sejauh ini, Pak. Cukup ya? Ada lagi ya? Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi sampaikan bahwa pertanyaan hari ini tidak masuk pada substansi, gitu ya. Yang bersangkutan ini kan sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa kali, gitu. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya bagian daripada melengkapi. Kemudian nanti masih ada kesempatan yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman lagi, untuk melakukan pemeriksaan lagi pada saat yang bersangkutan statusnya sudah dalam tahanan. Gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut
ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Kemudian jejak, ya. Ini juga kami sampaikan bahwa jejaknya memang sampai dengan hari ini belum diketahui, namun tidak mengendurkan upaya dari seluruh penyidik dan pastinya dari seluruh pegawai KPK untuk berusaha mengetahui dan mendapatkan. Ini merupakan sebuah target bagi kami untuk bisa mengetahui, mendapatkan, dan upaya terakhir pastinya nanti akan dilakukan proses penangkapan. Gitu. Kemudian yang berkaitan dengan masalah proses pra-peradilan, apakah jadi pertimbangan dan lain-lain, tidak. Gitu. Kami semuanya, khususnya pimpinan, menyerahkan untuk waktu pemeriksaan, penahanan sepenuhnya kepada penyidik, ya, sehingga penyidik betul-betul memiliki kecukupan terhadap alat bukti atau barang buktinya, maka di saat waktu yang tepat, hari inilah maka dilakukan proses penahanan. Kemudian alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan-pemeriksaan, ya, juga termasuk juga nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen, dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik. Kemudian halangan terhadap proses penyidikan ini, ya untuk sampai dengan saat ini, penyidik belum membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap pimpinan yang lama, khususnya FB, ya, sehingga sampai dengan hari ini belum terinformasi kebutuhan tersebut. Demikian juga untuk pihak yang lebih tinggi, ya, sampai sekarang juga belum dibutuhkan oleh penyidik, sehingga nanti fokusnya adalah pada beberapa pihak yang sudah diperiksa, sudah dipanggil, ya, ini nanti pasti akan ada mungkin pemanggilan lagi, sekali lagi untuk melakukan pendalaman terhadap pengungkapan, ya, proses penanganan perkara yang sekarang ini dilakukan penahanan. Pak Asep, kalau ada tambahan silakan. Terima kasih, Bapak. Mohon izin menyampaikan terkait tadi ada pertanyaan mengenai dari HM ini apakah saudara HK ini penyandang dana gitu ya, penyandang dana atau yang membiayai. Nah, itu juga yang sebetulnya sedang kita dalami karena kami penyidik melihat bahwa seseorang yang melarikan diri itu kan memerlukan sokongan biaya atau dana logistik dan segala macam. Karena berpindah-pindah tempat, kemudian untuk misalkan menyewa tempat dan lain-lain, transportasi dan lain-lain. Itulah sebabnya kita sedang mendalami itu. Gitu ya. Tapi sampai sejauh ini menjadi materi ya, materi yang sedang kita dalami. Jadi mohon maaf belum bisa kita sampaikan ya. Jadi sabar, nanti kita tentu juga akan sampai ke sana. Siapa saja yang menjadi donatur dalam hal ini. Kenapa? Karena orang melarikan diri kan tidak bisa kerja dan lain-lain karena dia ketahuan sama halayak gitu. Dia pasti bersembunyi dan tentu untuk kebutuhan hidup sehari-harinya harus ada yang nanggung. Nah, seperti itu yang sedang kita dalami. Itu mungkin yang tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk konferensi pers penahanan tersangka HK hari ini kita cukupkan. Untuk kali ini kita tidak ada doorstop lanjutan untuk perkara-perkara yang lain ya. Mohon bisa dimengerti. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Silahkan teman-teman jurnalis untuk bertanya seputar proses yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Silakan. Iya, mau nanya dalam perkembangan kasus. Nama dan medianya ya, Mas. Saya Chandra dari Metro TV. Sebelumnya KPK pernah memeriksa salah satu politikus PDIP, Yasona Lawli. Nah, kalau nggak salah waktu itu hasil pemeriksaannya adalah dia juga terlibat dalam proses pengurusan dokumen yang dibutuhkan untuk
terkait kasus Harun Masiku ini. Nah, kenapa dia tidak diproses sampai sekarang oleh KPK, diproses hukum? Terus juga waktu itu ada salah satu caleg yang juga diurus sama Hasto, dia yang di Kalbar. Itu kenapa dia tidak dijadikan tersangka, tapi Harun Masiku dijadikan tersangka? Dan mungkin satu lagi, hingga kini perkembangan pencarian Harun Masiku seperti apa? Apakah masih ada jejaknya atau KPK sudah merasa dia hilang gitu aja gitu? Ada lagi? Selamat sore Pak Ketua, Pak Setio, Pak Asep, dan Pak Tessa. Saya Rian Pak, malam ya, dari CNN. Mau bertanya Pak, ini kan kalau untuk materi kayaknya udah kebuka semua oleh Biro Hukum di Praper kemarin Pak ya. Mau bertanya aja, soalnya kan kasus dari 2020 dan perintangan penyidikan dari lama. Apakah ada pihak lain, apa maksudnya penyidik akan mengusut pihak lain dalam proses-proses itu Pak? Yang kedua, nama lain seperti yang sudah digadah, Jan Farid segala macam, apakah nanti akan diperiksa di perkara ini apa di HM Pak? Nah, yang ketiga soal HM sendiri Pak, mungkin informasi Pak, karena itu kan tugas atau PR besar dari kalian. Terima kasih. Harun Masiku. Baik, selamat sore Pak Ketua, Mas Esa, Pak Asep, saya Rahmat dari Merdeka.com. Terkait dengan, sebagaimana ketahui beberapa hari lalu juga, memang Pak HK ini kan mengajukan praper lagi ya ke Pengadilan Selatan. Nah selanjutnya dengan sudah ditahannya Pak HK ini, apakah nanti untuk proses prapernya bakalan tetap berlanjut atau nanti pada akhirnya menunggu keputusan dari pihak PN Selatan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tessa, Pak Asep, dan Pak Setio. Izin saya Fadil dari Wartawan Kumparan. Mau bertanya terkait dengan kasus ini kan sejak mungkin terhitung sejak Pak Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka, KPK terus melakukan pengusutan kasus mulai dari memeriksa sejumlah saksi terus menerus gitu. Dan bahkan sampai juga memeriksa seperti Yasona Lawli dan pejabat Dirjen Imigrasi, dan saksi-saksi yang mungkin pernah jadi terpidana juga di kasus Harun Masiku. Apakah memang KPK mempercepat kasus ini dan memang menargetkan bakal selesai secepat mungkin gitu? Karena kan kasus ini sudah sejak tahun 2020 gitu. Apakah memang KPK bakal ini menunjukkan KPK mempercepat kasusnya? Terima kasih Pak. Cukup ya? Sudah terwakili ya semuanya ya? Pertanyaannya? Oke, kami persilakan. Ya, nanti kalau ada lagi. Siap. Baik, terima kasih. Nanti akan dilengkapi oleh Direktur Penyidikan, oleh Pak Asep Guntur. Saya hanya memberikan beberapa poin penting saja. Yang pertama terkait pemeriksaan terhadap salah satu petinggi di lingkungan partai terhadap kepentingannya. Nah, ini tentu berkaitan dengan yang pertama adalah terhadap surat yang sudah dikirimkan saat itu. Ya, tentu penyidik memiliki kebutuhan untuk bisa memperjelas ya surat tersebut ditujukan untuk apa, maksudnya untuk apa, sehingga dari situ bisa menjadi sebuah rangkaian dan untuk memperjelas tentang kasus posisi yang ditangani. Kemudian yang kedua juga bahwa ini untuk memastikan ya terkait saat itu Harun Masiku pada saat masuk ke Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta dipastikan apakah perbuatan yang diduga suap itu pada saat itu bahwa yang bersangkutan memang posisinya sudah ada di Indonesia, lebih tepatnya sudah di Jakarta atau memang belum masuk. Sehingga bukan hanya terhadap yang bersangkutan saja, termasuk juga kepada Dirjen Imigrasi mantan yang sudah pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Kemudian nanti Pak Asep lengkapi ya. Kemudian masalah caleg, ya ini pastinya apakah ada keterlibatan. Kalau tidak ada keterlibatan, ya pasti tidak akan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian terhadap pencarian Harun Masiku sampai saat ini, ya penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya
dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan. Kami semuanya tentu dari KPK memohon restu, memohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa memberikan informasi manakala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Kemudian terhadap beberapa nama ya untuk pengusutannya pasti ini juga kembali kepada kebutuhan penyidik. Manakala memang itu sesuai dengan apa yang dipersangkakan pasti akan dilakukan pemanggilan ya bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya proses lebih lanjut ya. Kemudian berhubungan dengan masalah praper ya. Praper ini adalah kewenangan dari pengadilan negeri ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan proses penegakan hukum. Nah ini tentu apakah berlanjut dan lain-lain, yaitu keputusan dari sana. Tapi pastinya dengan adanya gugatan tersebut, kami dari KPK memerintahkan khususnya kepada Biro Hukum untuk mempersiapkan tim ya dan mempersiapkan materi jawaban sebagaimana yang sudah dilakukan pada praper sebelumnya. Untuk pemberkasan kita akan usahakan semaksimal mungkin ya. Manakala memang bisa diselesaikan dengan cepat, kita akan berusaha kita selesaikan dengan cepat ya. Tetapi prinsipnya adalah pemenuhan alat bukti berdasarkan keterangan saksi, kemudian keterangan juga tersangka dan barang bukti lainnya pastinya ini akan mendukung untuk proses pemberkasannya sampai kemudian nanti diserahkan atau dilimpahkan tahap 1 kepada pihak penuntut umum. Silakan Pak Asep untuk menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang terhormat Bapak Ketua, Pak Jubir dan rekan-rekan jurnalis yang berbahagia. Mohon izin menambahkan apa yang telah disampaikan dan telah dijelaskan oleh Bapak Ketua. Hanya beberapa saja yang mungkin tadi yang caleg ya. Yang belum itu caleg yang di Kalimantan Barat, Saudara MAR, itu memang perkaranya sama. Ya. Jadi artinya dia dengan konstruksinya dengan HM ini sama, tetapi yang MAR ini berhasil. Ya, berhasil artinya kemudian menjadi anggota legislatif. Mengapa kita yang bersangkutan dipanggil pada saat itu? Kita ingin melihat konstruksinya dari perkara yang sama seperti ini, bahwa memang tidak hanya HM saja gitu yang demikian, tetapi ada orang-orang lain atau ada person-person lain yang juga sama seperti itu, ada pergantian untuk anggota menjadi anggota DPR RI. Nah, tadi ditanyakan oleh Mas Chandra, ini apakah akan diperiksa, ini menjadi berbeda perkaranya sebetulnya. Yang sedang kita tangani saat ini adalah terkait dengan suapnya Saudara HM gitu. Ya ini perkaranya berbeda, tetapi kenapa dipanggil waktu itu Saudara MAR ini adalah untuk melihat konstruksinya ya. Bisa dipahami ya. Oke. Kemudian dari Mas Rian, ini ada beberapa nama lain yang disebutkan seperti YF dan lain-lain, tentu itu nanti pada waktunya akan kita minta keterangan. Akan kita panggil ke sini dan diminta untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan dokumen maupun juga yang lainnya yang kita sita di kediamannya. Jadi tentu yang bersangkutan akan kita panggil, kita hadirkan di sini untuk menjelaskan hal tersebut. Oke, Mas Rian. Begini, kalau penanganan perkara tentu yang saat ini sedang kita tangani ini perkaranya yang Harun Masiku. Nah kita akan fokus tentu untuk menyelesaikan perkara ini dulu. Ya. Oke Mas Rian? Oke. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka kesempatan lagi pertanyaan untuk perkara ini. Silakan. Saya Ridwan dari Jawa Pos Pak.
Ingin bertanya Pak, pengacaranya tadi bilang bahwa pemeriksaan hari ini tidak masuk ke substansi Pak. Dan pada awal datang tadi Pak Hasto bilang bahwa kasus ini lagi-lagi dia menyebut bahwa dipolitisasi Pak. Ini bagaimana Pak? Lanjut. Selamat malam Pak, saya Fedriska dari Kompas TV. Saya ingin bertanya terkait dengan penahanan Hasto pada hari ini. Sebetulnya apa yang menjadi urgensi dari penyidik untuk melakukan penahanan? Karena kan kalau kita tahu ditetapkan Hasto sebagai tersangka sejak tanggal 24 Desember lalu, namun tidak dilakukan penahanan. Apakah proses pra-peradilan kemudian menjadi salah satu pertimbangan dari penyidik pada saat itu? Nah, untuk kali ini, kemudian apa alasan sebetulnya Hasto untuk ditahan? Apakah ada kekhawatiran dari penyidik kemudian untuk menghilangkan barang bukti atau melakukan upaya-upaya yang lain? Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Asep, Pak Ketua, Mas Desa. Pak, satu pertanyaan aja Pak. Ini kan HM udah lari, udah buron sekitar 4 tahun lebih ya Pak. Artinya kan dia ada penyandang dananya. Apakah KPK sudah menemukan jejak atau indikasi bahwa Hasto ini, HK ini sebagai penyandang dananya Harun Masiku selama pelarian Pak? Terima kasih. Lagi? Selamat sore, saya Bayu dari Sinpo ID. Mohon izin Pak, mau bertanya terkait dengan masalah kasus Hasto yang di obstruction of justice. Kalau seandainya kita lihat konstruksi perkaranya obstruction of justice di sini kan adalah menghalang-halangi proses penyidikan. Sementara dalam prosesnya di situ, ketika ada penangkapan terhadap pihak-pihak terkait, di kasus suap PAW itu ada upaya dari internal KPK sendiri, which is di situ ada peran dari Pak FB, Ketua KPK sebelumnya, yang secara langsung melakukan konferensi pers sebelum ada penangkapan seluruh pihak yang terlibat. Nah, secara garis besar, apakah KPK akan membuka kemungkinan untuk memeriksa Bapak FB tersebut dalam kasus obstruction of justice? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah suap PAW, apakah ada pesanan tersendiri buat saudara HK untuk kemudian memajukan nama HM untuk masuk ke anggota DPR? Apakah ada pesanan dari pihak yang lebih tinggi dari HK gitu di dalam partainya? Apakah itu instruksi ketua umum atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab sejauh ini Pak. Cukup ya? Ada lagi ya? Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi sampaikan bahwa pertanyaan hari ini tidak masuk pada substansi, gitu ya. Yang bersangkutan ini kan sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa kali, gitu. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya bagian daripada melengkapi, kemudian nanti masih ada kesempatan yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman lagi, untuk melakukan pemeriksaan lagi pada saat yang bersangkutan statusnya sudah dalam tahanan. Gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Kemudian jejak, ya. Ini juga kami sampaikan bahwa jejaknya memang sampai dengan hari ini belum diketahui, namun tidak mengendurkan upaya dari seluruh penyidik dan pastinya dari seluruh pegawai KPK untuk berusaha mengetahui dan mendapatkan. Ini merupakan sebuah target bagi kami untuk bisa mengetahui, mendapatkan, dan upaya terakhir pastinya nanti akan dilakukan proses penangkapan. Gitu. Kemudian yang berkaitan dengan masalah proses pra-peradilan, apakah jadi pertimbangan dan lain-lain? Tidak. Gitu. Kami semuanya, khususnya pimpinan, menyerahkan untuk waktu pemeriksaan, penahanan sepenuhnya kepada penyidik, ya, sehingga penyidik betul-betul memiliki kecukupan terhadap alat bukti atau barang buktinya, maka di saat waktu yang tepat, hari inilah maka dilakukan proses penahanan. Kemudian alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran
kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan-pemeriksaan, ya, juga termasuk juga nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen, dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik. Kemudian halangan terhadap proses penyidikan ini, ya untuk sampai dengan saat ini, penyidik belum membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap pimpinan yang lama, khususnya FB, ya, sehingga sampai dengan hari ini belum terinformasi kebutuhan tersebut. Demikian juga untuk pihak yang lebih tinggi, ya, sampai sekarang juga belum dibutuhkan oleh penyidik, sehingga nanti fokusnya adalah pada beberapa pihak yang sudah diperiksa, sudah dipanggil, ya, ini nanti pasti akan ada mungkin pemanggilan lagi, sekali lagi untuk melakukan pendalaman terhadap pengungkapan, ya, proses penanganan perkara yang sekarang ini dilakukan penahanan. Pak Asep, kalau ada tambahan silakan. Terima kasih, Bapak. Mohon izin menyampaikan terkait tadi ada pertanyaan mengenai dari HM ini apakah Saudara HK ini penyandang dana gitu ya, penyandang dana atau yang membiayai. Nah, itu juga yang sebetulnya sedang kita dalami karena kami penyidik melihat bahwa seseorang yang melarikan diri itu kan memerlukan sokongan biaya atau dana logistik dan segala macam. Karena berpindah-pindah tempat, kemudian untuk misalkan menyewa tempat dan lain-lain, transportasi dan lain-lain. Itulah sebabnya kita sedang mendalami itu. Gitu ya. Tapi sampai sejauh ini menjadi materi ya, materi yang sedang kita dalami. Jadi mohon maaf belum bisa kita sampaikan ya. Jadi sabar, nanti kita tentu juga akan sampai ke sana. Siapa saja yang menjadi donatur dalam hal ini. Kenapa? Karena orang melarikan diri kan tidak bisa kerja dan lain-lain karena dia ketahuan sama halayak gitu. Dia pasti bersembunyi dan tentu untuk kebutuhan hidup sehari-harinya harus ada yang nanggung. Nah, seperti itu yang sedang kita dalami. Itu mungkin yang tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk konferensi pers penahanan tersangka HK hari ini kita cukupkan. Untuk kali ini kita tidak ada doorstop lanjutan untuk perkara-perkara yang lain ya. Mohon bisa dimengerti. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Silahkan teman-teman jurnalis untuk bertanya seputar proses yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Silakan. Iya, mau nanya dalam perkembangan kasus. Nama dan medianya ya, Mas. Saya Chandra dari Metro TV. Sebelumnya KPK pernah memeriksa salah satu politikus PDIP, Yasona Lawli. Nah, kalau nggak salah waktu itu hasil pemeriksaannya adalah dia juga terlibat dalam proses pengurusan dokumen yang dibutuhkan untuk terkait kasus Harun Masiku ini. Nah, kenapa dia tidak diproses sampai sekarang oleh KPK, diproses hukum? Terus juga waktu itu ada salah satu caleg yang juga diurus sama Hasto, dia yang di Kalbar, itu kenapa dia tidak dijadikan tersangka, tapi Harun Masiku dijadikan tersangka? Dan mungkin satu lagi, hingga kini perkembangan pencarian Harun Masiku seperti apa? Apakah masih ada jejaknya atau KPK sudah merasa dia hilang gitu aja gitu? Ada lagi? Selamat sore Pak Ketua, Pak Setio, Pak Asep, dan Pak Tessa. Saya Rian Pak, malam ya, dari CNN. Mau bertanya Pak, ini kan kalau untuk materi kayaknya udah kebuka semua oleh Biro Hukum di Praper kemarin Pak ya. Mau bertanya aja, soalnya kan kasus dari 2020 dan perintangan penyidikan dari lama. Apakah ada pihak lain, apa maksudnya penyidik akan mengusut pihak lain dalam proses-proses itu Pak? Yang kedua, nama-nama lain seperti yang sudah digadah, Jan Farid segala macam, apakah nanti akan diperiksa di perkara ini apa di HM Pak? Nah, yang ketiga soal HM sendiri Pak, mungkin informasi Pak, karena itu kan tugas atau PR besar dari kalian. Terima kasih. Harun Masiku.
Baik, selamat sore Pak Ketua, Mas Esa, Pak Asep, saya Rahmat dari Merdeka.com. Terkait dengan, sebagaimana ketahui beberapa hari lalu juga, memang Pak HK ini kan mengajukan praper lagi ya ke Pengadilan Selatan. Nah selanjutnya dengan sudah ditahannya Pak HK ini, apakah nanti untuk proses prapernya bakalan tetap berlanjut atau nanti pada akhirnya menunggu keputusan dari pihak PN Selatan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tesa, Pak Asep, dan Pak Setio. Izin saya Fadil dari Wartawan Kumparan. Mau bertanya terkait dengan kasus ini kan sejak mungkin terhitung sejak Pak Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka, KPK terus melakukan pengusutan kasus mulai dari memeriksa sejumlah saksi terus menerus gitu, dan bahkan sampai juga memeriksa seperti Yasona Lawli dan pejabat Dirjen Imigrasi dan saksi-saksi yang mungkin pernah jadi terpidana juga di kasus Harun Masiku. Apakah memang KPK mempercepat kasus ini dan memang menargetkan bakal selesai secepat mungkin gitu? Karena kan kasus ini sudah sejak tahun 2020 gitu. Apakah memang KPK bakal ini menunjukkan KPK mempercepat kasusnya? Terima kasih Pak. Cukup ya? Sudah terwakili ya semuanya ya pertanyaannya? Oke, kami persilakan. Ya, nanti kalau ada lagi. Siap. Baik, terima kasih. Nanti akan dilengkapi oleh Direktur Penyidikan, oleh Pak Asep Guntur. Saya hanya memberikan beberapa poin penting saja. Yang pertama terkait pemeriksaan terhadap salah satu petinggi di lingkungan partai terhadap kepentingannya. Nah, ini tentu berkaitan dengan yang pertama adalah terhadap surat yang sudah dikirimkan saat itu. Ya, tentu penyidik memiliki kebutuhan untuk bisa memperjelas ya surat tersebut ditujukan untuk apa, maksudnya untuk apa, sehingga dari situ bisa menjadi sebuah rangkaian dan untuk memperjelas tentang kasus posisi yang ditangani. Kemudian yang kedua juga bahwa ini untuk memastikan ya terkait saat itu Harun Masiku pada saat masuk ke Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta dipastikan apakah perbuatan yang diduga suap itu pada saat itu bahwa yang bersangkutan memang posisinya sudah ada di Indonesia, lebih tepatnya sudah di Jakarta atau memang belum masuk, sehingga bukan hanya terhadap yang bersangkutan saja, termasuk juga kepada Dirjen Imigrasi mantan yang sudah pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Kemudian nanti Pak Asep lengkapi ya. Kemudian masalah caleg, ya ini pastinya apakah ada keterlibatan. Kalau tidak ada keterlibatan, ya pasti tidak akan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian terhadap pencarian Harun Masiku sampai saat ini, ya penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan. Kami semuanya tentu dari KPK memohon restu, memohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa memberikan informasi manakala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Kemudian terhadap beberapa nama ya untuk pengusutannya pasti ini juga kembali kepada kebutuhan penyidik. Manakala memang itu sesuai dengan apa yang dipersangkakan pasti akan dilakukan pemanggilan. Ya bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya proses lebih lanjut ya. Kemudian berhubungan dengan masalah praper ya. Praper ini adalah kewenangan dari pengadilan negeri ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan proses penegakan hukum. Nah, ini tentu apakah berlanjut dan lain-lain yaitu keputusan dari sana. Tapi pastinya dengan adanya gugatan tersebut kami dari KPK memerintahkan khususnya kepada Biro Hukum untuk mempersiapkan tim ya dan mempersiapkan materi jawaban sebagaimana yang sudah dilakukan pada praper sebelumnya. Untuk pemberkasan kita akan usahakan semaksimal mungkin ya. Manakala memang bisa diselesaikan dengan cepat, kita akan berusaha kita selesaikan dengan cepat ya.
tetapi prinsipnya adalah pemenuhan alat bukti berdasarkan keterangan saksi, kemudian keterangan juga tersangka, dan barang bukti lainnya, pastinya ini akan mendukung untuk proses pemberkasannya sampai kemudian nanti diserahkan atau dilimpahkan tahap 1 kepada pihak penuntut umum. Silakan Pak Asep untuk menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang terhormat Bapak Ketua, Pak Jubir dan rekan-rekan jurnalis yang berbahagia. Mohon izin menambahkan apa yang telah disampaikan dan telah dijelaskan oleh Bapak Ketua, hanya beberapa saja yang mungkin tadi yang caleg ya, yang belum itu caleg yang di Kalimantan Barat, Saudara MAR, itu memang perkaranya sama. Ya. Jadi artinya dia dengan konstruksinya dengan HM ini sama, tetapi yang MAR ini berhasil. Ya, berhasil artinya kemudian menjadi anggota legislatif. Mengapa kita yang bersangkutan dipanggil pada saat itu? Kita ingin melihat konstruksinya dari perkara yang sama seperti ini, bahwa memang tidak hanya HM saja gitu yang demikian, tetapi ada orang-orang lain atau ada person-person lain yang juga sama seperti itu, ada pergantian untuk anggota menjadi anggota DPR RI. Nah, tadi ditanyakan oleh Mas Chandra, ini apakah akan diperiksa, ini menjadi berbeda perkaranya sebetulnya. Yang sedang kita tangani saat ini adalah terkait dengan suapnya Saudara HM gitu. Ya, ini perkaranya berbeda, tetapi kenapa dipanggil waktu itu Saudara MAR ini adalah untuk melihat konstruksinya ya. Bisa dipahami ya. Oke. Kemudian dari Mas Rian, ini ada beberapa nama lain yang disebutkan seperti YF dan lain-lain. Tentu itu nanti pada waktunya akan kita minta keterangan. Dan kita panggil ke sini dan diminta untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan dokumen maupun juga yang lainnya yang kita sita di kediamannya. Jadi tentu yang bersangkutan akan kita panggil, kita hadirkan di sini untuk menjelaskan hal tersebut. Oke, Mas Rian. Begini, kalau penanganan perkara tentu yang saat ini sedang kita tangani ini perkaranya yang Harun Masiku. Nah, kita akan fokus tentu untuk menyelesaikan perkara ini dulu. Ya. Oke, Mas Rian? Oke. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka kesempatan lagi pertanyaan untuk perkara ini. Silakan. Saya Ridwan dari Jawa Pos, Pak. Ingin bertanya Pak, pengacaranya tadi bilang bahwa pemeriksaan hari ini tidak masuk ke substansi Pak. Dan pada awal datang tadi Pak Hasto bilang bahwa kasus ini lagi-lagi dia menyebut bahwa dipolitisasi Pak. Ini bagaimana Pak? Lanjut. Selamat malam Pak, saya Fedriska dari Kompas TV. Saya ingin bertanya terkait dengan penahanan Hasto pada hari ini. Sebetulnya apa yang menjadi urgensi dari penyidik untuk melakukan penahanan? Karena kan kalau kita tahu ditetapkan Hasto sebagai tersangka sejak tanggal 24 Desember lalu, namun tidak dilakukan penahanan. Apakah proses pra-peradilan kemudian menjadi salah satu pertimbangan dari penyidik pada saat itu? Nah, untuk kali ini, kemudian apa alasan sebetulnya Hasto untuk ditahan? Apakah ada kekhawatiran dari penyidik kemudian untuk menghilangkan barang bukti atau melakukan upaya-upaya lain? Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Asep, Pak Ketua, Mas Desa. Pak, satu pertanyaan aja Pak. Ini kan HM udah lari, udah buron sekitar 4 tahun lebih ya Pak. Artinya kan dia ada penyandang dananya. Apakah KPK sudah menemukan jejak atau indikasi bahwa Hasto ini, HK ini sebagai penyandang dananya Harun Masiku selama pelarian Pak? Terima kasih. Lagi? Selamat sore, saya Bayu dari Sinpo ID. Mohon izin Pak, mau bertanya terkait dengan masalah
kasus Hasto yang di obstruction of justice. Kalau seandainya kita lihat konstruksi perkaranya obstruction of justice di sini kan adalah menghalang-halangi proses penyidikan. Sementara dalam prosesnya di situ ketika ada penangkapan terhadap pihak-pihak terkait di kasus suap PAW itu ada upaya dari internal KPK sendiri, which is di situ ada peran dari Pak FB, Ketua KPK sebelumnya, yang secara langsung melakukan konferensi pers sebelum ada penangkapan seluruh pihak yang terlibat. Nah, secara garis besar, apakah KPK akan membuka kemungkinan untuk memeriksa Bapak FB tersebut dalam kasus obstruction of justice? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah suap PAW, apakah ada pesanan tersendiri buat Saudara HK untuk kemudian memajukan nama HM untuk masuk ke anggota DPR? Apakah ada pesanan dari pihak yang lebih tinggi dari HK gitu di dalam partainya? Apakah itu instruksi ketua umum atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab sejauh ini, Pak. Cukup ya? Ada lagi ya? Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi sampaikan bahwa pertanyaan hari ini tidak masuk pada substansi, gitu ya. Yang bersangkutan ini kan sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa kali, gitu. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya bagian daripada melengkapi, kemudian nanti masih ada kesempatan yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman lagi, untuk melakukan pemeriksaan lagi, pada saat yang bersangkutan statusnya sudah dalam tahanan. Gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Kemudian jejak, ya. Ini juga kami sampaikan bahwa jejaknya memang sampai dengan hari ini belum diketahui, namun tidak mengendurkan upaya dari seluruh penyidik dan pastinya dari seluruh pegawai KPK untuk berusaha mengetahui dan mendapatkan. Ini merupakan sebuah target bagi kami untuk bisa mengetahui, mendapatkan, dan upaya terakhir pastinya nanti akan dilakukan proses penangkapan. Gitu. Kemudian yang berkaitan dengan masalah proses pra-peradilan, apakah jadi pertimbangan dan lain-lain, tidak. Gitu. Kami semuanya, khususnya pimpinan, menyerahkan untuk waktu pemeriksaan, penahanan sepenuhnya kepada penyidik, ya, sehingga penyidik betul-betul memiliki kecukupan terhadap alat bukti atau barang buktinya, maka di saat waktu yang tepat, hari inilah maka dilakukan proses penahanan. Kemudian alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan-pemeriksaan, ya, juga termasuk juga nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen, dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik. Kemudian halangan terhadap proses penyidikan ini, ya untuk sampai dengan saat ini, penyidik belum membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap pimpinan yang lama, khususnya FB, ya, sehingga sampai dengan hari ini belum terinformasi kebutuhan tersebut. Demikian juga untuk pihak yang lebih tinggi, ya, sampai sekarang juga belum dibutuhkan oleh penyidik, sehingga nanti fokusnya adalah pada beberapa pihak yang sudah diperiksa, sudah dipanggil, ya, ini nanti pasti akan ada mungkin pemanggilan lagi, sekali lagi untuk melakukan pendalaman terhadap pengungkapan, ya, proses penanganan perkara yang sekarang ini dilakukan penahanan. Pak Asep, kalau ada tambahan silakan. Terima kasih, Bapak. Mohon izin menyampaikan terkait tadi ada pertanyaan mengenai dari HM ini apakah Saudara HK ini penyandang dana gitu ya, penyandang dana atau yang membiayai. Nah,
Itu juga yang sebetulnya sedang kita dalami karena kami penyidik melihat bahwa seseorang yang melarikan diri itu kan memerlukan sokongan biaya atau dana logistik dan segala macam. Karena berpindah-pindah tempat, kemudian untuk misalkan menyewa tempat dan lain-lain, transportasi dan lain-lain. Itulah sebabnya kita sedang mendalami itu. Gitu ya. Tapi sampai sejauh ini menjadi materi yang sedang kita dalami. Jadi mohon maaf belum bisa kita sampaikan ya. Jadi sabar, nanti kita tentu juga akan sampai ke sana. Siapa saja yang menjadi donatur dalam hal ini. Kenapa? Karena orang melarikan diri kan tidak bisa kerja dan lain-lain karena dia ketahuan sama halayak gitu. Dia pasti bersembunyi dan tentu untuk kebutuhan hidup sehari-harinya harus ada yang nanggung. Seperti itu yang sedang kita dalami. Itu mungkin yang tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk konferensi pers penahanan tersangka HK hari ini kita cukupkan. Untuk kali ini kita tidak ada doorstop lanjutan untuk. Setelah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan selama 20 hari ke depan, rencananya anggota PDI Perjuangan atau kader PDI Perjuangan berkumpul malam hari ini langsung di DPP PDIP untuk mendiskusikan lebih lanjut bagaimana langkah hukum selanjutnya yang akan diambil, apakah kemudian ada bantuan hukum yang akan juga diberikan lebih lanjut lagi dari PDI Perjuangan yang menaungi kader atau partai dari Hasto Kristianto, termasuk juga mungkin apakah ada PLT begitu ya untuk menggantikan Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan karena peran dari Sekjen PDIP ini memegang peranan penting. Masih bersama saya dengan mantan pimpinan KPK Pak Saud Situmorang. Pak Saud, kembali lagi ke soal penahanan 20 hari ke depannya Sekjen PDIP. Kalau kita berkaca kepada kasus yang baru-baru ini terjadi, yakni ada penetapan tersangka Kades Kohot begitu ya, yang sudah merugikan banyak nelayan, kemudian juga dengan kasus pagar lautnya ini tidak ditahan. Tapi kemudian kita bandingkan dengan kasus perintangan penyidikan dan juga suap ini langsung ditahan Sekjen PDIP. Sebenarnya apa yang bisa kita baca dari dua kasus ini meskipun berbeda ya? Ya, saya mohon izin mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu lawyernya ya, ketika kemudian peradilan memutuskan mereka mengatakan tidak diterima, mereka menyebut apa yang disebut legal reasoning. Legal reasoning itu adalah bicara bagaimana kita mengidentifikasi masalah ini, kemudian bagaimana kita menerapkan hukum yang terkait dengan ini, termasuk di situ peraturan dan seterusnya, terus bagaimana argumentasi kita. Sehingga kemudian kalau dari situ kita lakukan legal reasoningnya, kemudian kita penyidik menyimpulkan harus menahan atau tidak, kalau logikanya muncul, saya pikir mereka tidak menahan gitu. Ini pandangan saya pribadi dalam mengutip dari apa yang disampaikan oleh lawyer ketika itu bicara legal reasoning. Jadi legal reasoning ini adalah di situ adalah bagaimana kita menerapkan hukum secara overall dan dengan argumentasi logika nalar dan yang kuat sehingga kita menyimpulkan dia harus ditahan atau tidak. Ya pastilah kalau memang sosok Hasto nggak akan lari kemana-mana, apalagi mau dihilangkan barang buktinya, apalagi apa dia akan menyuap lagi, kan nggak mungkin juga gitu ya. Jadi kan pertimbangan itu yang sebenarnya sebaiknya memang penahanan itu tidak dilakukan sehingga kemudian mereka langsung aja proses sehingga kemudian masuk ke penuntutan dan divonis, kemudian ya sudah yang bersangkutan masuk ke tahanan dan seterusnya. Nah ini kita tunggu aja bagaimana para lawyer daripada Hasto ini untuk kemudian meyakinkan legal reasoning ini untuk kemudian bisa diterima sehingga kemudian penahanan ditangguhkan dan seterusnya. Dan saya pikir tidak ada gejolak yang akan lebih banyak pertimbangan-pertimbangan sosiologisnya dibandingkan dengan umpamanya kalau kita lihat kasus di Kohot yang merugikan ribu nelayan. Jangankan 1.000, satu nelayan aja yang tersiksa hidupnya karena pagar itu juga sebenarnya itu suatu harus diambil tindakan yang lebih karena itu menyangkut masyarakat di bawah yang lebih tegas. Jadi lagi-lagi memang bagaimana sebenarnya diskusi ini
argumentasi logika nalar ini untuk kemudian dibawa ke depan publik untuk mendiskusikan, sehingga saya pikir ini menarik case ini untuk kemudian nanti suatu saat dieksaminasi case ini. Nah, ini eksaminasinya mulai dari proses awal sampai akhir sampai vonis nanti, sehingga ini pembelajaran bagi kita secara keseluruhan bahwa sebenarnya beginilah kita menjalankan hukum, beginilah kalau kemudian penindakan terhadap undang-undang KPK dan seperti itu, dan kemudian bagaimana proses sustainability kita memberantas korupsi dan seterusnya. Ini menjadi satu studi kasus yang menarik sebenarnya gitu, Mbak. Tapi dari kasus yang sekarang ini penahanan Sekjen PDIP, kalau yang diterima pesannya dari publik adalah oke, apakah ini membuktikan bahwa KPK gercep nih dengan kepemimpinannya sekarang, atau ada pandangan lainnya? Ya, tentu akan ada berbagai macam analisis, karena kan analisis juga itu datang dari potongan-potongan fakta, paling tidak 5 tahun terakhir KPK seperti apa, dan kemudian juga nggak lepas juga bagaimana pimpinan KPK baru ini muncul. Jangan disalahkan juga kalau kita berpikir seperti itu, karena potong-potongan informasi cukup menyimpulkan kita bahwa sebenarnya gercep yang dimaksudkan itu gercep dengan tanda kutip, kan begitu. Ya, karena ada gercep lain yang kalau kita mau bicara program Prabowo pertumbuhan ekonomi 8%, ada hal lain yang lebih penting, atau kalaupun ini kita bicara ini adalah kaitannya dengan proses demokrasi, jangan lupa bahwa cara kita berdemokrasi masih dapat angka 22 yang kaitannya itu dengan partai politik dan KPU-nya. Ada kompleksitas yang sebenarnya harus balance, tidak hanya dibebankan kepada partai politik yang terpaksa harus menyuap karena KPU-nya quote and quote sedikit tidak pada tugas mereka. Jadi sekali lagi ada kompleksitas lain yang kita harus pandang, tidak hanya dari sisi Hasto memberikan sesuatu kepada penyelenggara, tetapi juga secara keseluruhan bagaimana negeri kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang simpel menjadi sederhana atau yang ruwet menjadi lebih simpel. Ini kan pekerjaan kita bersama ke depan. Dan sebenarnya juga penilaian untuk KPK juga masih terlalu sangat singkat sekali ya, kalau misalnya kemudian tadi gercepnya ya, karena masih lama juga ya. Apakah juga setelah ini akankah ada kasus-kasus lain juga yang diungkap secara gercep juga begitu ya, Pak Saud ya, tidak hanya melibatkan yang sekarang ini? Ya tentu begitu, karena kalau kita lihat ini kasusnya sudah hampir berapa 5 tahun, sudah 5 tahun, ya enggak juga dengan tempo yang sangat singkat ini kemudian itu menjadi prioritas, bisa jadi menjadi prioritas, tapi logika kita kan menunjukkan ada hal-hal lain yang sebenarnya lebih priority dari sekedar kasus Hasto yang sebenarnya itu bisa jadi tidak main course lah di KPK sendiri. Ada main course besar yang dikaitkan dengan umpamanya potensi kemungkinan atau hal-hal yang lain sudah di KPK dalam saat ini ada ribuan surat, saya yakin di sana ada ribuan masalah yang mereka harus dalami, yang prioritas dalam kaitan 5 tahun ke depan. Dari sekedar peristiwa kemarin yang sudah terjadi, walaupun ada carut-marut yang dalam kaitan ini yang melarikan diri, dan itu kan nggak terlepas dari kepemimpinan KPK waktu itu. Artinya yang saya bilang berulang-ulang, kalau ini kasus dan dilakukan, Hasto sudah di luar, karena bagaimanapun yang memberikan itu akan lebih ringan daripada yang menerima. Hasto kan memberi ini, dia akan dihukum pasti lebih ringan, logikanya begitu di hukumnya, gitu Mbak. Oke. Mantan pimpinan KPK Pak Saud Situmorang, terima kasih sudah berbagi pandangan banyak terkait dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto malam hari ini. Selamat malam Pak Saud. Malam. Saudara, tetaplah bersama kami di Kompas TV karena nanti pada saat jam 8 malam rencananya juga akan ada konferensi pers langsung dari DPP PDI Perjuangan berkaitan dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya Audrey Chandra pamit, terima kasih Anda sudah bersama kami menyaksikan Breaking News Kompas TV. Bersama, kita ciptakan dampak nyata untuk hidup yang lebih bermakna. SMBC Indonesia, bersama lebih bermakna. Bank BTPN kini menjadi SMBC Indonesia. Mulai 25 kalsium 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no kropos. 콜라겐, susu awet muda. Makin sering ngopi kapal api, menangkan gebyar 100 umroh, miliaran hadiahnya. Caranya gampang. Kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Insya Allah, bisa umroh.
물라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑 크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐, susu awet muda. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Makin sering ngopi kapal api, menangkan gebyar 100 umroh, miliaran hadiahnya. Caranya gampang. Kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Insya Allah, bisa umroh. Jadi dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Setelah cari-cari se-Indonesia, cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Setelah minum Le Mineral, badan berasa lebih enteng. Tubuh butuh mineral, namun tubuh tidak dapat memproduksi mineral sendiri. Le Mineral, sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Udah paham sekarang, dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Cuma Good Day Cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik tiap ngumpul. Good Day Cappuccino, bikin everyday jadi good day. Aku punya Roma kelapa krim. Baru ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, taruh krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Tahu nggak? Floridina bulirnya banyak. Bulir jeruk asli nih. Berasa langsung disegerin jeruk Florida. Yang Floridina Coco ada Coco Beans-nya. Pas kegigit tercuy-cuy kokonya. Floridina dari Wings Food. Di dedaunan ada ulat sutra hasilkan benang sutra yang lembut. Royal Bisoclean Premium Series 99% Botanical Fusion dan Sun Booster. Lembut, wangi, tahan lama. Royal Bisoclean Premium Series, pelembut pakaian pertama berbahan tumbuhan. Wingscare. Sedang sayang-sayangnya sama Golda. Golda enak banget. Kopinya rich, susunya smooth. Cobain deh. Bikin semangat jalanin passionmu. I love Golda dari Wings Food. Oh my god, it's Indomie. Indomie seleraku. Bahasa satu. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa tanpa kebohongan. Darah dipotong, tapi keragusan pemerintah tidak pernah dipotong. Langkah ini tidak boleh mempengaruhi perguruan tinggi mengenai UKT. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 20 Februari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Alin Fridian. Dan saya, Asri Gunawan. Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Perkara yang lain ya, mohon bisa dimengerti. Nikita Mirzani dan asistennya sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha produk kecantikan. Ulasan lengkapnya akan kami sampaikan bersama berita-berita lain yang aktual untuk Anda simak. Di antaranya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan buronan Harun Masiku.
Setelah 4 bulan mengkomandoi anak buahnya, untuk pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih. Satrio Sumantri Bojonegoro diganti dari posisinya Menteri Ristek Dikti Saintek. Namun Satrio membantah dirinya dicopot. Di akhir acara, kami juga memiliki video pilihan detik-detik seorang penerjun dari militer Malaysia yang menimpa pemotor di Tanjung Bidara, Malaka akibat perubahan angin. Informasi pertama di berita utama hari ini, saudara, sebuah toko mebel dan elektronik di Cilacap, Jawa Tengah ludes terbakar. Api juga membakar sebuah kendaraan yang berada di dalam toko. Banyaknya barang elektronik dan juga mebel yang ada di dalam toko membuat api dengan cepat membesar dan membakar habis isi toko. Kebakaran juga membakar mobil yang berada di dalam toko. Upaya pemadaman sempat terkendala lantaran pintu besi toko dikunci permanen, sehingga butuh waktu 1 jam untuk membongkarnya. Api baru bisa dipadamkan 7 jam kemudian dengan mengerahkan 3 unit damkar. Tidak ada korban dalam kebakaran ini dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti munculnya api. Saudara, diduga mengalami korsleting, satu bangsal kayu di Kelurahan Mandonga, Kota Kendari hangus terbakar. Menurut pemilik bangsal, dirinya sempat mendengar suara ledakan yang diduga berasal dari saklar listrik. Percikan api pun kemudian menyambar ke sekitar bangsal yang penuh dengan bahan mudah terbakar. Selain membakar bangsal, api juga menghanguskan satu mobil minibus yang berada di dalam bangsal. 2 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi dan api dapat dipadamkan setengah jam kemudian. Informasi berikutnya, Polda Metro Jaya menetapkan selebritas Nikita Mirzani dan asistennya sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha produk kecantikan. Penetapan tersangka Nikita Mirzani dan asistennya itu berdasarkan alat bukti yang cukup. Nikita Mirzani dilaporkan pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Pelapor menyebut Nikita melakukan pemerasan hingga 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut. Nikita Mirzani dan asistennya sebenarnya dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka pada hari Kamis. Namun karena permohonan penundaan, pemeriksaan dijadwalkan ulang pada pekan depan. Ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Beralih ke informasi lain, saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan buronan Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan di KPK selama hampir 8 jam. Ketua KPK Setio Budianto menyebut tersangka Hasto Kristianto terlibat perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Salah satunya adalah dengan memberikan perintah pada Harun Masiku untuk merendam ponsel dan melarikan diri. KPK memutuskan menahan Hasto selama 20 hari dari 20 Februari hingga 11 Maret di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur. Kooperatif memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang siap mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka dan ada 62 pertanyaan
saya jawab. Dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru yang di dalam pertanyaan, bahkan banyak juga yang mengundang pertanyaan itu. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun. Kami semuanya, khususnya pimpinan, menyerahkan untuk waktu pemeriksaan, penahanan sepenuhnya kepada penyidik, ya, sehingga penyidik betul-betul memiliki kecukupan terhadap alat bukti atau barang buktinya, maka di saat waktu yang tepat, hari inilah maka dilakukan proses penahanan. Kemudian alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut. Sorotan berikutnya, saudara, unjuk rasa masih dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah hari ini. Di Jakarta, mahasiswa berunjuk rasa di Patung Kuda mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Sejak Kamis sore, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berkumpul di kawasan Patung Kuda untuk berorasi. Mereka menuntut pengkajian ulang instruksi Presiden tentang efisiensi belanja anggaran. Sebab pemangkasan anggaran dinilai mengancam sektor pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa turut menuntut evaluasi program makan bergizi gratis yang tidak tepat sasaran. Yang pertama, kaitan dengan bahasa cinta. Sebab bila mana cinta itu Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon terlibat saling dorong dengan polisi di depan kantor DPRD Maluku. Aksi saling dorong terjadi lantaran puluhan mahasiswa ini memaksa masuk untuk ke dalam dan menyampaikan aspirasinya di dalam gedung DPRD, tetapi dihalangi polisi. Pada unjuk rasa ini, mahasiswa menolak pemotongan anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Aksi saling dorong mahasiswa dengan polisi juga terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Mahasiswa yang berunjuk rasa mencoba menerobos barikade pengamanan polisi untuk masuk ke dalam gedung DPRD. Dalam orasinya, mahasiswa mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai akan berpengaruh pada pendidikan. Di Yogyakarta, mahasiswa menggelar unjuk rasa di Jalan Malioboro. Sambil membawa poster dan spanduk, mahasiswa berjalan kaki menuju kantor DPRD dan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Masa mengkritisi berbagai kebijakan Kabinet Merah Putih, khususnya efisiensi anggaran di sektor pelayanan publik. Revolusi! 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 Berita utama akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi setelah 4 bulan mengomandoi anak buahnya. Untuk pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih. Satrio Sumantri Brojonegoro diganti dari posisinya Menteri Ristek Dikti Saintek. Namun Satrio membantah dirinya dicopot.